Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Teori Sosial Atas Agama. Pembahasannya ilmu sosial. Ilmu sosial adalah semua ilmu pengetahuan yang mempelajari aspek-aspek kehidupan manusia di masyarakat. Aspek-aspek tersebut meliputi interaksi sosial, sosiologi, budaya atau antropologi, kebutuhan materi atau ilmu ekonomi, pendidikan atau ilmu pendidikan, norma dan hukum atau ilmu hukum, perilaku atau psikologi, dan lain-lain. Sistem sosial adalah kesatuan dari struktur yang punya fungsi berbeda satu sama lain, saling tergantung, dan bekerja ke arah tujuan yang sama. Adapun makna budaya adalah sebuah konsep yang luas bagi kalangan sosiolog. Budaya terbangun dari seluruh gagasan atau ide, keyakinan, perilaku, dan produk yang disesuaikan secara bersama dan menentukan cara hidup atau satu kelompok. Budaya meliputi semua dikreasi dan dimiliki manusia akibat interaksi. Ilmu sosial adalah ilmu yang sudah berkembang sejak lama, yaitu semenjak zaman Yunani sudah muncul ahli-ahli yang mengembangkan teori ideal tentang manusia yang terkait dengan interaksi sosialnya, baik dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Dari perkembangan tersebut memunculkan teori-teori yang mampu mendominasi dan menjadi rujukan. Namun teori-teori yang dikembangkan oleh ilmuwan sosial tersebut tidak dapat dikatakan sebagai teori yang netral. Setiap teori yang mampu mendominasi praktik ilmu sosial adalah teori yang mampu mempresentasikan kepentingan yang dominan dari sebuah kelompok masyarakat. Sejak revolusi industri hingga saat ini, ilmu sosial yang dominan lebih mempresentasikan kepentingan dari sebuah kelompok kelas dominan, yaitu kapitalis. Kepentingan kelas dominan ini telah mengakibatkan perkembangan ilmu sosial lebih mengarah pada upaya untuk melegitimasi dominasi dari kelas ini dan mendukung proses akumulasi kapital yang dilakukan oleh kelas ini. Akibatnya, ilmu sosial dapat menjadi alat yang berguna untuk mengkonstruksi sebuah realitas sosial yang ingin disebabkan oleh kelas-kelas kapitalis. Contohnya, ketika kelas kapitalis muncul di Eropa sebagai akibat revolusi industri, maka di Eropa juga muncul para pemikir ilmu sosial seperti Adam Smith, Jeremy Bentham, dan Max Weber yang mengembangkan teori-teori liberal dan melegitimasi kelas-kelas ini. Dengan demikian, perkembangan teori-teori sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks dan kepentingan di balik kemunculan teori-teori tersebut. Macam-macam teori sosial. 1. Teori konflik. Konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Karena konflik memiliki fungsi positif, maka konflik menjadi dinamika cara manusia. Selanjutnya, konflik beralih sampai pada bagian proses pembangunan kebutuhan manusia. Manusia adalah makhluk konfliktivis atau homo convictus, yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Dalam proses itulah terkadang kita dihadapkan pada berbagai masalah, baik itu menyangkut tentang diri pribadi maupun tentang kelompok masyarakat yang lainnya. Dalam masyarakat tumbuh berbagai kepentingan begitu kompleks dan memerlukan tindakan tertentu dalam pemenuhannya. Keadaan yang saling berbenturan terkadang harus membutuhkan penyelesaian yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Timbulnya perbedaan pandangan dan paradigma dari masing-masing kelompok yang ada memicu munculnya pertikaian dan sengketa dalam diri mereka. Kejadian inilah yang disebut konflik. Konflik selalu erat kaitannya dan kehidupan manusia yang menganut paham sosialis. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia yang lainnya, seringkali terjadi salah penafsiran terhadap simbol atau makna yang disampaikan. Karena menilai komunikasi yang kurang harmonis dari masing-masing anggota masyarakat itulah yang akan menjadi pemicu terjadinya konflik. Sejarah menunjukkan bahwa sejak mulai dari proses penciptaan manusia pertama, Nabi Adam, konflik sudah mulai terjadi. Ketika itu, iblis yang diperintahkan oleh Sang Khalik untuk tutuh dan patuh pada Adam dengan lantang dan jelas iblis menolak dan tidak mau bahwa Nabi Adam adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Iblis dengan beraninya bersumpah selama manusia ada di muka bumi, maka selama itu pula ia akan menjadi musuh manusia yang nyata. Dari konflik dipaparkan dalam rangka untuk memahami dinamika yang terjadi dalam masyarakat
dengan adanya perbedaan kekuasaan dan sumber daya alam yang langka dapat membahayakan pertikaian di masyarakat. Kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda dengan sistem sosial akan saling mengejar tujuan yang berbeda dan saling bertanding. Hal ini sesuai dengan pandangan Lockwood bahwa kekuatan yang saling berlomba dalam mengejar kepentingannya akan melahirkan mekanisme ketidakteraturan sosial atau social disorder. Para teoritis konflik memandang suatu masyarakat terikat bersama adalah kekuatan kelompok atau kelas yang dominan. Para fungsionalis menganggap nilai-nilai bersama sebagai suatu ikatan pemersatu, sedangkan bagi teoritis konflik, konsensus itu merupakan ciptaan dari kelompok atau kelas dominan untuk memastikan nilai-nilai. 2. Teori sistem. Teori merupakan seperangkat pernyataan-pernyataan yang secara sistematis berhubungan atau sering dikatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proporsi yang saling kait-mengait yang menghadirkan suatu tinjauan sistematis atau fenomena yang ada dengan menunjukkan hubungan yang khas di antara variabel-variabel dengan maksud memberikan ekspresi dan prediksi. Di samping itu, ada yang menyatakan bahwa teori adalah sekumpulan pernyataan yang mempunyai kaitan logis yang merupakan cermin dari kenyataan yang ada mengenai sifat-sifat suatu kelas, peristiwa, atau suatu benda. Teori harus mengandung konsep, pernyataan, definisi, baik itu definisi teoritis maupun operasional, dan hubungan logis yang bersifat teoris dan logis di antara konsep tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam teori di dalamnya harus terdapat konsep, definisi, dan proporsi, hubungan logis di antara konsep-konsep, definisi-definisi, dan proporsi-proporsi yang dapat digunakan untuk eksplorasi dan prediksi. 3. Teori interaksi simbol. Teori interaksi simbolik yang masih merupakan pendatang baru dalam studi ilmu komunikasi, yaitu sekitar awal abad ke-19 yang lalu sampai akhirnya teori interaksi simbolik terus berkembang sampai saat ini, di mana secara tidak langsung SI merupakan cabang sosiologi dan perspektif interaksional. Interaksi simbolik menurut perspektif interaksional di mana merupakan salah satu perspektif yang ada dalam studi komunikasi yang barangkali paling bersifat humanis, di mana perspektif ini sangat menunjukkan keagungan dan mahakarya nilai individu di atas pengaruh nilai-nilai yang ada selama ini. Perspektif ini menganggap setiap individu di dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan mana buah pikiran yang disepakati secara kolektif. Dan pada akhirnya dapat dikatakan bahwa setiap bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap individu akan mempertimbangkan sisi individu tersebut. Inilah salah satu ciri dan perspektif interaksional yang beraliran interaksionalisme simbolik. Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu. Banyak ahli di bidang perspektif ini yang mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi. Mereka mengatakan bahwa individu adalah objek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.